Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam malaqah ngaji kitab ya. Ahad kedua insya Allah melanjutkan kajian ilmu hadis. Sesi pertama melanjutkan kajian ilmu mustalah hadis ya atau ilmu usul hadis melalui kitab Taisir Ulumil Hadis. Kitab ini sebenarnya berisi tiga ilmu ya. Pertama itu ilmu mustalah hadis. Mustalah hadis ini mengenal istilah-istilah ya apa itu hadis sahih, hadis dhaif ya, apa hadis hasan, lalu macam-macamnya apa saja. Itu hadis sahih sudah kita bahas, sudah selesai ya. Sekarang masuk di pembahasan hadis dhaif. Macam-macamnya ada yang doib dari segi sanad ya, terputusnya sanad dengan macam-macamnya. Lalu ada yang doib dari sisi rawinya, ya ta'nun fir rawi, ya ada baik dari segi keadalannya, keamanahannya, atau dari segi hafalan, dobat dari segi dobat. Nah, kita masih membahas tentang hadis mudraj. Hadis mudraj ya halaman 86. Mudraj itu ada dua macam ya. Yang pertama mudraj dalam matan. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya ada mudraj dari segi sanadnya. Nah ini yang kita bahas di pertemuan sekarang. Ya mudraj itu kan adalah ada sisipan ya di dalam hadis itu yang bukan sabda Nabi. Itu baik perkataan sahabat ya atau rawi. Jadi dia di apa masuk dalam rangkaian hadis. Padahal itu bukan hadis, ya bukan sabda Nabi ya. Kalau yang matan itu baik dia itu di awal saat di awal matan ya dan itu sangat jarang ya kata beliau itu nadir jidan ya kalau penambahan di awal matan ya. Seperti dalam hadis yang apa namanya tentang hadis air laut itu kan disebut fil bahri huwa tauru mau. Ya, fil bahri itu kan bukan sabda Nabi. Bukan sabda Nabi, itu kan tambahan dari rawi. Jadi eh, apa namanya penambahan dari rawi. Jadi ini sedang berbicara tentang apa ya? Tentang laut. Karena kan memang itu dipotong kan. Kalau panjangnya kan ada sababul urutnya. Nah, ada yang di tengah, ya di tengah juga jarang kata beliau. Ya, apa sisipan di tengah matan juga jarang. Nah, yang dominan itu, yang golin itu di akhir matan. Ya, seperti perkataan-perkataan Abu Hurairah itu banyak ya. Masuk ya di kitab Tohara itu eh, yang menyebutkan tentang keutamaan orang berwudu ya, yang murad muhajjalin ya. Bil asari wudu. Nah itu kan di akhirnya ada faman aroda an yutila tahu ya. Fal ya fal itu kan perkataannya Abu Hurairah, bukan perkataan Nabi. Jadi ada sisipan. Nah tentu hukum hadis yang mudraj ini yang sisipannya itu ya tentu tidak kita katakan sebagai hadis Nabi.
Itu sebagai tambahannya, tetapi yang asalnya itu adalah hadis Nabi. Ya, yang memang benar-benar merupakan sabda Nabi-nya. Nah, di sini kadang apa namanya idraj ini nggak dibedakan gitu. Jadi dia bersambung dengan sabda Nabi. Nah, makanya ini perlunya ilmu hadis itu ya kita menelaah ini mana yang sabda Nabi yang asli, mana yang sesifat. Begitu. Nah, kemudian sekarang membahas tentang mudros dari segi sanad ya halaman 86 ya di kitabnya. Wa mudrajus sanadi. Ya, silakan yang mau baca dulu ya yang offline dulu silakan. Mudrajus sanadi. Ada yang mau baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudrajus sanadi wa huwa aqsanu al-awwalu ayyurwiya Ayat ayyurwiya ini kan di depannya ada filenya nggak tuh? ayyarwi Jamaahnya jadi file nggak? Kan ya ini kan meriwayatkan. jamaatan tadi. Oh iya betul ya betul ini dimajulkan ya. Jadi ini kan jamaah di sini bukan orang, tapi sekumpulan hadis. Ya berarti dimajulkan ayurwa Ayyurwiya ayurwa jamaatul hadis. ayyurwa al-awwalu ayyurwa jama'atan Maaf tuh karena kan naibul fa'il. jama'atul hadisi di asanida mukhtalifatin Ya fayurwiyahu anhum yarwihi fayarwihi anhum rawun rawin. Karena kan dia misalnya kan ada ianya, ada ya-nya, rawiyun gitu kan. Nah, ya-nya dibuang, diganti dengan tanwin. Jadi tanwin di sini namanya tanwin iwad. Tanwin pengganti dari huruf. Itu huruf ya yang dibuang diganti dengan tanwin sehingga marfunya juga rawin gitu. Ya, dia boleh digantinya itu, boleh diganti dengan tanwin itu pada kondisi marfu dan majrur. Kalau dalam kondisi mansub harus ada. Ya, misalnya hadza rawid. Hadza rawid. Nah, kalau mansub ro'a itu ianya harus ada. Ro'a itu rawiyan. Ya, kalau majrur boleh. Marotu birawin. Ya, jadi tanwin ini ya kasro ini bukan majrur ya. Marfu. Ya, cuman tanda marfunya doma mukodaro ala yail mahdufah. Tanda marfunya mukodaro, doma mukodaro di atas ya yang dibuang, yang diganti dengan tanwin. Gitu. Jadi fayarwi rawin. Rawin. saya jema'u al-kullu Fa, apa? Fayu Payu jema'u ya jema'u ya jadi fa'il ini maf'ul oh enggak tadi bukan jamaatul hadis ya. Salah salah. Jadi ini maklum jamaatulnya fa'il bukan jamaatul hadis. Jadi jema'atan enggak ini yarwinya harusnya ada titik. Dia maklum ya an yarwiya. Jamaatunnya fa'il. ayyarwiya Al hadisnya maf'ul bi. bisa Ya, Arya Anjarwiya jamaatun, nah jamaatnya fa'il. Jadi ada sekelompok ulama perawi yang meriwayatkan satu hadis. Gitu. bukan meriwayatkan
bukan mudhof ilaih, ini maf'ul bi hadisnya. Jamaatunya ditanwinkan. Bisa biasa nanti deras ya. Biasa nida mutarifatin RW. Berarti di sini fayaj jama kenapa ya jama biasanya dan mutalifatin fayarwihi anhum. Nah, humnya kan kembali ke jamaah. Ya, humnya kembali ke jamaah kan. Ya, fayarwihi anhum rawin fayajma'ul kulla. Nah, fayajma'ul kulla berarti kullanya maf'ul bih. Fayajma'ul kulla ala isnadin wahidin min tilkal asanida. Sanidi kalau ini mah ada alif lam. Tilkal Jadi asanida. kalau ada alif lam, goen munsharifnya gugur. Ya, kan syarat goen munsharif itu apa? Ada dua. Ya, tidak didapatkan dan Alif lam. tidak ada alif lam. Iya, taksir dan goen munsharif kan wazan mafail, afail. Cuman tidak memenuhi syarat karena ada alif lam. Ya, dalam alfiah dikatakan wajur bil fathati ma la yansorib ma lam yudhof au yakub ba'da al rodif. Ya, dimajrurkan dengan fathah ismul dengan sorib ya malam yudhof kalau tidak diidofatkan. Jadi satu syaratnya itu tidak diidofatkan. Ya au yakub ba'da al rodif atau letak alif lam. Jadi ada alif lamnya dimasukkan alif lam. Maka Anda majrur dengan kasroh mintil kal asani di Yubayyinu al-ikhtilafu. jadi apa itu? Ubayinu artinya Menjelaskan dan tidak nah, ikhtilaf itu kan perbedaan. Dia jadi fa'il dari yubayin atau jadi maf'ul bih? dilafak. Ya, jadi maf'ul bih. Kan menjelaskan perbedaan. Masa perbedaan menjelaskan? Cocoknya kan jadi objek, tidak jadi fa'il. Kalau yubayyinu ini memang huruf yang ini ada pasti. Ya, nggak ditulis tasdidnya. Dia ada, cuman nggak ditulis itu tasdidnya. Nah, kalau nggak ada pasti bisa yabinu juga ya. Yabinu. Yubayin, yubayin. Wah, itu gimana ininya yang cocok ya? Cekul kalamnya. Yang lain ada yang membaca lagi? Silakan yang online barangkali. Ustaz. Bismillah. Asani an yakunal matanu indal rawin illa tarfan minhu fa innahu indahu bisnadin akhirin fayarwihi rawun an Horo jasad bisnadin ahoro. bisnadin akhara fayarwihi rawun anhu taman bil isnadi al awwali wa minhu an yasma'al haditha Ya. min syaikhi illa tarfan minhu fayasma'uhu an syaikhihi biwasitatin fayarwihi rawin anhu taman bihadfil wasitati. Hmm. Ya, yang lain barangkali ada lagi.
Halo Ustaz, Ya silakan, Santi. Definisi. Bismillahirrahmanirrahim. At-tsalitsu an yakuna inda rawi eh, matanan mukhtalifani Matnani. matnani mukhtalifani bisna daini mukhtalifaini Hmm. fayaru fayaruyahuma rawi Inta. inda muktasoron ala ihda isnadaini Ahadil isnadaini. in ala ahadi isnadaini au yaruya Au ahadil yarwi ahadun. au yarwi ahadil hadisaini bisnadihil bisnadil khosi bihi lakinna yazidu fihi Lakin ya. minal lakinna sad Kalau masuk ke fiil dibaca lakin. lakin yazidu fihi minal matni minal matil akhari ma laisa fil awwali. Ya udah ya cukup salah. Nah, jadi mudros dalam segi sanad ya, dalam segi sanad di sini ada beberapa macam aksamun, yaitu ada beberapa macam. Kalau walu yang pertama, an yarwiya jama'atun al hadisa. Ya, ada sekelompok ulama, sekelompok perawi meriwayatkan hadis biasanya dan muhtalifatin dengan sanad-sanad yang berbeda-beda. Fayarwihi anhum lalu meriwayatkan dari mereka, dari sekelompok ulama tadi. Rawin seorang rawi. Fayajma'ul kulla lalu dia menggabungkan seluruhnya, seluruh apa hadis yang diriwayatkan oleh kelompok ulama itu ala isnadil wahid dengan satu sanad min tilkal asanidi dari sanad-sanad tersebut wala yubayinul ihtilafa dan tidak menjelaskan perbedaannya. Jadi sanadnya banyak gitu, ada beberapa jalur sanad ya dari hadis itu ya, tapi digabung gitu. Ya, disatukan, dikumpulkan oleh perawi ini tanpa menjelaskan ya. Kalau redaksi ini dengan sanad ini, redaksi ini kan masing-masing sanad itu kadang punya redaksi sendiri. Ya, karena memang kalau mau menuliskan hadis sesuai ya dengan sanad dengan matan itu tentu akan panjang. Ya, dan itu tidak sesuai dengan makom ketika orang ingin apa belajar ya mengajarkan apalagi dalam rangka pengajaran apa tema tertentu gitu ya. Misalnya ngebahas ilmu fikih kan fokusnya ke matanya. Ya, makanya kan diringkas gitu sananya itu. Diringkas. Seperti Ibnu Hajar kan dalam Bulughul Maram, ya itu dipilih redaksi-redaksi ya jadi tidak disebutkan panjang lebar. Bahkan apa sanadnya juga kan dipotong gitu. Karena memang tujuannya adalah untuk memudahkan. Ya, memudahkan untuk segera menguasai khususnya matan-matan hadis itu berkenaan dengan ilmu fikih misalnya. Ya, dan dipilih juga matan-matan yang ringkas ya yang langsung bisa dijadikan sebagai dalil bagi fikih gitu kalau berkenaan dengan ilmu fikih. Tidak disebutkan perbedaan dan sebagainya. Itu kecuali kalau dalam hal penelitian, kalau lagi meneliti hadis kan itu semua ditampilkan, semua redaksi, semua masanatnya, semua matannya gitu, berbagai itunya. Nah, termasuk juga dalam ketika mengkaji ya secara lebih mendalam tentang permasalahan fikih juga ya, itu juga dengan meneliti redaksi-redaksi yang berbeda itu karena dalam hadis yang sama ya terkadang ada perbedaan redaksi. Padahal hadisnya sama gitu, tapi redaksinya berbeda. Yaitu kan disesuaikan dengan penangkapan dari
para sahabat gitu. Kalau sahabat ini dia menggunakan redaksi ini, sahabatnya menggunakan redaksi ini. Ya, atau bisa jadi sahabatnya sama, ya, tapi perawi setelah sahabatnya redaksinya beda gitu. Ya, nah selama itu sahih, ya selama sanadnya sahih, ya, nah matan yang berbeda redaksi ini selama tidak bertentangan, justru itu bisa saling melengkapi, ya saling melengkapi, ya saling menafsirkan, ya sehingga menggabung ya itu redaksi-redaksi itu. Nah Ibnu Hajar juga nanti dalam Fathul Bari itu ketika beliau membahas satu hadis itu dengan membandingkan redaksi-redaksi lain, ya hadis-hadis lain itu, ya karena penelaahan beliau itu sangat cukup luas ya terhadap hadis Ibnu Hajar itu, makanya disebut Al-Hafidh gitu ya. Jadi ini bagian dari hadis yang mudraj secara sanad ya. Maka tentu kalau kita lebih meneliti lagi ya harus diperjelas kalau matan yang ini sanadnya ini gitu. Dan ini sanadnya ini. Ya, karena secara kalau langsung misalnya dianggap dengan satu sanad ya sedangkan matanya digabung digabung dari beberapa sanad ya tentu itu tidak dikatakan sebagai hadis sahih gitu. Tidak benar ya secara hadisnya, secara ilmu hadisnya begitu. Asani yang kedua an yakun al matnu inda rawin illa tarfan minhu. Ya matannya ada pada seorang rawi kecuali ujungnya. Ya kecuali ujung darinya. Fainahu indahu bi isnadin akhar. Ya sesungguhnya di sisinya itu dengan sanad yang lain. Fayarwihi rawin anu. Lalu meriwayatkan darinya seorang rawi ya taman bi isnadil awali. Secara sempurna dengan sanad yang pertama wa minhu ya dan darinya an yasmal hadis mendengar hadis min syaihi dari syekhnya ila tarfan minhu kecuali ujungnya ya ujung dari hadis itu fayasmau an syaihi biwasitotin dia mendengar dari syekhnya dengan perantara jadi tidak secara langsung farwi rawin anhu taman biat fil wasitoti lalu rawi itu meriwayatkannya darinya ya secara sempurna dengan membuang perantara itu. Gitu ya. Eh, jadi ada seorang rawi yang meriwayatkan satu hadis ya dengan sanad ya ya kalau bagian awalnya gitu ya bagian awalnya itu langsung dia menerima dari syekhnya. Nah, sedangkan ada bagian akhirnya ya yang sebenarnya dia meriwayatkan dari syekhnya itu melalui perantara tidak secara langsung. Ya, tapi perantara itu dihilangkan. Ya, nah ini yang disebut dengan mudraj ya dari segi sanadnya. Yang kedua ini bentuk yang kedua. Asalisu yang ketiga an yakuna indar rawi matnani. Kalau yang tadi matanya satu gitu ya, cuman sanadnya berbeda-beda ya. Itu cuman digabungkan. Nah, sedang yang ketiga ini pada rawi ada dua matan yang berbeda. Matnani mukhtalifani bisnadaini mukhtalifani dengan dua sanad yang berbeda. Fayarwihi marawin. Maka seorang rawi meriwayatkan keduanya anhu ya darinya muktasiron ya dengan meringkas ala ahadil isnadaini ya dengan salah satu dari dua sanad tersebut. Gitu. Jadi dua matan digabung
ya diringkas dengan satu sanad. Au yarwi ahadun al hadisaini bisnadil khasibi, atau salah seorang an yarwiya au yarwi ahada, ya, meriwayatkan salah satu dari dua hadis bisnadil khasibihi, dengan sanadnya yang khusus dengannya, lakin yazidu fihi minal matnil akhari, tapi dia menambahkan padanya dari matan yang lainnya, lemah laisa fil awali, yang tidak ada pada hadis yang pertama. Ya, itu bentuk yang ketiga. Ar-rabi yang keempat, an yasuqa rawi al-isnad, ini sangat rinci ya, sangat apa namanya? Karena disebutkan oleh Ibnu Hajar langsung dalam Nuzhatun Nazar, ya. Nuzhatun Nazar itu syarah dari Nuhbatul Fikar, ya, karya Ibnu Hajar juga, Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu yang Nuhbatul Fikar yang ringkas, jadi syarah oleh Ibnu Hajar sendiri, nama kitabnya Nuzhatun Nazar. Jadi ini dikutip ya dari Ibnu Hajar. Nah, yang keempat, an yasuqa rawi al-isnada. Seorang rawi menuturkan suatu sanad, faya'ridu lahu 'aridun. Ya, maka muncul yang di luar ya sanad itu, jadi dimasukkan. Fayaqulu kalaman min kibali nafsihi. Nah, dia mengatakan suatu perkataan dari dirinya sendiri. Fayadurnu ba'du man sami'ahu. Maka sebagian orang yang mendengarnya mengira anna dzalikal kalama wa matnu dzalikal isnadi. Ya, dia adalah matan sanad tersebut. Fayarwihi anhu kadzalika, ia meriwayatkan darinya seperti itu. Ya, jadi ini dalam sanad ya, dalam rangkaian sanad, lalu di tengah-tengah itu dia mengatakan dari perkataan rawi, disisipkan. Ya, disisipkan. Nah, lalu ya orang yang mendengarnya, muridnya, ya itu menyangka adalah termasuk di rangkaian sanad itu. Meriwayatkan seperti itu. Ya, jadi ini macam-macam ya bentuk-bentuk. Intinya sih ada sisipan ya dalam sanad. Jadi tidak sesuai dengan asli ya, sanad aslinya. Gitu ya, ada sisipan-sisipan, ada tambahan-tambahan. Baik dalam matan atau dalam sanad. Intinya seperti itu. Ya, nah kemudian hadis mukhtalid. Hadis yang mukhtalid itu apa ya bahasa gitu? Istilah campur. Campur baur ya. Jadi campur baur apa namanya? Kacau gitu ya. Susunannya kacau. Mukhtalid itu tidak sesuai dengan aslinya, matan aslinya ataupun sanad aslinya. Tarifu definisinya huwa mayarwi min mayarwihi man, berarti ya man. Man mayarwihi man wusifa. Yaitu hadis ya, di sini makanya dijelaskan ya, syarut tarif dalam penjelasan definisinya huwa ay al hadis. Huwa itu maksudnya hadis bimakna alladzi. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh orang ya, man wusifa, disifati binauin min anwail ikhtilati, dengan salah satu macam ikhtilat. Ya. Jadi ke kekacauan ya, campur baur ya dalam hadisnya, simpang siur. Yarwihi arrawi sawaan kana siqatan atau dhaifan. Sama saja baik itu siko atau dhaif. Man wusifa binawin min anwa'il tilat kaitilatihi bisa babi kibari sini. Ya, seperti ihtilatnya
Ikhtilatnya itu disebabkan oleh usianya yang tua. Jadi kalau orang tua sudah apa sangat tua apalagi ya itu bisa hafalannya bisa terjadi apa error gitu ya. Jadi error dalam hafalannya. Pabelit lah gitu. Ikhtilat itu istilahnya pabelit. Error human. Ya, au ihtilatihi bi ihtiraqi kutubihi atau ihtilatnya ya dengan terbakarnya kitab-kitabnya. Iya, terbakar kitabnya terbakar. Ya, karena kan dengan adanya kitab itu mereka bisa melihat ya gitu ketika ada lupa itu melihat. Ketika meriwayatkan hadis tidak hanya mengandalkan hafalan tapi juga dengan catatan tulisan. Nah, ketika tulisannya tidak ada gitu ya. Nah, jadi tidak ini tidak kuat ya dari hafalannya. Hukum hadis ilmu talid, hukum hadis mutalid, wa hadis mutalid min haitsul qabul wa raddu ala maratiba. Dari segi diterima dan ditolaknya itu ada beberapa tingkatan. Al-ula yang pertama, qabulu hadis ilmu talid idza kana siqatan. Diterimanya hadis mutalid apabila siko perawinya siko ya wa kana man rawanu mimman sami'a minhu qabla al-itilat. Dan orang yang meriwayatkan darinya mendengar darinya sebelum itilat. Makanya nanti dibedakan rawi ini ketika dia itilat karena usia tua. Nah, berarti kalau sebelum di usia tua ya ada yang meriwayatkan darinya berarti sebelum itilat gitu ya, maka sahih. Pemisaluhu contohnya marahun nasai fi sunan Abaruna Yahya bin Habib bin Arabi qala hadasana Hammad qala hadasana Atha bin Sa'ib an Nabi qala sholat bina Ammar bin Yasirin Ammar bin Yasir sholat mengimami kami. Kalau sholabi itu maknanya mengimami. Sholat dengan maksudnya mengimami. Ya, aujaz fiha yang sangat ringkas padanya faqala ba'dul qaum sebagian kaum berkata laqad khafafta sungguh kamu telah memperingan au ajaz salat meringkas salat faqala amma ala dzalik adapun atas hal itu faqad da'autu fiha aku sungguh berdoa padanya bida'awatin dengan doa-doa sami'tuhu nami Rasulullah SAW yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Falamma qama tabi'ahu rajulun minal qaumi. Ketika dia berdiri lalu diikuti oleh seorang laki dari kaum ya al hadis. Qultu aku katakan wa atau bin Sa'id siko atau bin Sa'id itu siko illa annahu ikhtalata fi akhiri umrihi. Hanya saja dia itu ya mengalami ikhtilat ya di akhir umurnya ya atau kesemrautan ya kira itu dalam hafalannya ya dalam periwayatan hadisnya. Muhammad alladzi anhu dan Hamad yang meriwayatkan darinya hadal khobar ini Muhammad bin Zaid wa huwa mimman sami'a minhu qabla al-ihtilati dan dia diantara orang yang mendengar darinya sebelum adanya ihtilat ya sebelum ihtilat atau bin Sa'id tersebut. Nah, itu kan berarti perlu dilihat di perawi di biografinya masing-masing kan. Nah, itu nanti di ilmu rijal, ilmu perawi itu di kitab-kitab yang membahas tentang perawi hadis. Ya, jadi ilmu rijal hadis. Karena ilmu hadisnya nanti dibeda-beda di apa dibagi-bagi ya. Ada mustalah hadisnya, ada ilmu rijal. Nah, ilmu rijal itu membahas para perawi, dilihat para perawi. Dia mendengar dari siapa saja. Lalu kapan mendengarnya itu penting. Jadi kapan dia berguru kepada gurunya itu sangat penting mendengar hadisnya supaya nanti bisa dilihat ada perawi yang mengalami itilat ini di masa usia di usia tuanya mengalami itilat kesemrautan ya dalam hadisnya. Nah kalau dia mendengar ketika masa itilat berarti ditolak itu ilmu rijal. Nanti untuk apa namanya
menelaah apakah rawi ini sikoh bisa diterima hadisnya ataukah tidak ya, ya atau terhadap hadis itu ada ilmu jarah wa ta'dil ya terhadap para perawi ini sikoh atau tidak dalam meriwayatkan hadis ini ya itu. Nanti di buku ini juga ada itu pembahasan jarah wa ta'dilnya, termasuk nanti ada ilmu tahrij tahrij hadis. Qala Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata, Sami'a Muhammad bin Zaid min Atha qabla ikhtilat ini juga nanti karena kan udah diteliti juga kan oleh para ulama. Nanti bisa dilihat perkataan para ulama yang sudah melakukan penelitian ya misalnya Sa'id Yahya bin Sa'id Al-Qattan itu mengatakan ya Muhammad bin Zaid mendengar dari Atha sebelum ikhtilatnya. Wa mislu an Abi Hatim Ar-Razi dan semisalnya juga dari Abu Hatim Ar-Razi. Maksudnya dari semisal dengan Yahya bin Said Al-Qattan yang mengatakan perkataan ini. Ya, ini nanti para ulama yang apa namanya eh, para peneliti rawi ya, para peneliti ataupun para pengkritik nuqad ya hadis, yaitu ulama-ulama yang apa jadi rujukan ya dalam menilai para perawi itu. Ya sampai di situ dulu untuk taisir ya ditandain. Nah ini cukup panjang contoh-contohnya.